senakal apapun anak dalam undang-undang perlindungan anak, dia jatuhnya korban, Bang. Sudah hamil dengan status masih sebagai siswa, bahkan kita juga jangan sampai bahwa hak untuk mendapatkan pendidikannya mereka dikebiri. Nah, ini juga fenomena gunung es yang artinya di permukaan itu nampak tapi ternyata di bawah itu lebih besar, lebih banyak. Bukan menghindari bullyingnya, tapi hadapi penguatan mental. Iya. Oh gitu ya. Iya. Harus dilawan. Harus dilawan. Oke teman-teman, obrolan Kopi Margono. Kali ini kita ditemani bintang tamu yang luar biasa. Bintang tamu. Apaan bintang tamu? Ya, bintang apa, Pak? Bintang Kejora takut banget. Bintang kuning. Bintang kuning jangan nanti dikira partai. Bintang 5 aja lah. Jamu dong. Udah kayak hotel lah. Jamu bintang 7 ya? Wah, iya. Manggilnya apa nih? Sembarang aja, Bang. Enak aja, yang enak aja, Bang. Makmum aja. Bung aja ya. Sembarang, Bang. Bung Adi. Kita ditemani Bung Adi. Beliau ini selain aktivis perlindungan anak ya, Yeah. dan perempuan ya. Dan Beliau juga ternyata praktisi birokrasi yang juga membidangi hal yang sama. Ya. perlindungan anak. Ya. Perlindungan perempuan dan anak ya. Perempuan dan anak. Ya. Selain Apa kabar, Bung Adi? Alhamdulillah. Selamat aman. ulang tahun dulu. Oh ya, makasih, Bang. Kebetulan hari ini beliau Ya. ulang tahun. Tanggal 2 Juni, Bro. Ulang tahun. Ayo promosi Kebetulan lagi. juga beliau punya komunitas apa namanya, Bang? Gembel. ya? Gembel. Singkatan atau apa itu? Akronim. Akronim. Oh, kirain memang gembel. Gembel. Setelannya gembel, Bang. Tapi Gembel. singkatan Tapi kan ya? tapi Akronim. pemikirannya kan berbintang kan. Insya Allah, Bang. Bintang lagi digeser. Akronim Dari gembel itu apa ya? Lebih dari gemar belajar, Bang. Jadi hari-hari itu kita bangun sampai sore dan kemudian tidur lagi itu adalah Belajar. proses untuk belajar, Bang, gitu. Luar biasa ya. biasa. Jadi tidak ada hari tanpa belajar. Tidak hari tanpa belajar. Apapun yang kita lalui sebuah pembelajaran. Pembelajaran. Siapapun yang kita temui adalah guru. Guru. untuk belajar. Luar biasa. Ya. Termasuk teman mencontek ya. Ya, Ya. termasuk nyontek juga adalah satu pelajaran bahwa ternyata usaha di situ, ada usaha dan ada niat gitu. Walaupun memang kita sudah diwanti-wanti, Bang, ya. Kalau mencontek itu adalah hal yang buruk atau tapi Ya, enggak. itu adalah sebuah Tergantung proses. sudut Enggak juga. pandang. Ya, tergantung sudut Kalau pandang. sekarang kan istilah yang kerennya bukan menyontek tapi ATM. Amati tiru modifikasi. Bukan modifikasi, murahin. Amati Eh, tiru sebentar itu modifikasi. kayak negara itu ya. Ya. Ya, yang suka bikin Suka niru-niru. Pokoknya kalau ada barang, gimana caranya dia tiru, dia bisa produksi massal jual murah. Ya, itu, Bang. Ada sih negara itu. Ya, Lanjut ya, sambil lanjut ya. boleh, Bang. Sambil ngobrol. Nah. Ini Bung Adi, sesuai dengan tema kita, sesuai dengan pembukaan obrolan kita soal perlindungan anak dan perempuan. Iya. Bang Adi ini kan birokrat yang bekerja di Penajam Pasir Utara ya. Iya. Ada nggak sih sebenarnya kasus-kasus itu terjadi sampai sekarang yang berkaitan dengan hak-hak anak itu? Hak-hak anak itu berdasarkan undang-undang perlindungan anak itu banyak ya, Bang, ya. Ada sekitar kurang lebih 30-an ya, termasuk hak kesehatan, hak pendidikan, hak mendapatkan pakaian, hak berwisata itu juga menjadi hak-hak anak. Karena apa? Bicara perspektif anak itu adalah dia adalah aset negara yang menjadi masa depan yang kemudian akan menggantikan pemimpin kita nantinya. Yang kemudian kalau melihat bahwa proses anak, senakal apapun anak dalam undang-undang perlindungan anak, dia jatuhnya korban, Bang. Sebenarnya di Penajam itu banyak terjadi korban, pelaku anak dan sebagainya itu ada terjadi di Penajam. Dan, Ada terus ya, katanya ada ya. Ada, cuma ada hal-hal yang memang bisa dilakukan diselesaikan ya. Tapi walaupun dalam undang-undang perlindungan anak sendiri itu tidak mengenal yang namanya diskresi atau pengecualian terhadap kekerasan terhadap anak gitu. Dalam penanganannya apa sih hambatan terberatnya, Pak? Penanganan itu ya kalau kita bicara secara birokrasi ya, Bang, ya. Misalkan gini, sangat ini contoh real ya supaya kita lebih mudah nangkap.
korban asusila misalkan, pencabulan gitu kan ya. Ya. Apa sih namanya istilahnya? Nanti saya ngomong pencabulan terlalu kasar lagi. Eh, Memang itu ya? Ada kategori cabul, ada Kekerasan persetubuhan, Kekerasan seksual ada ya. kekerasan seksual, Bang. Ada kan itu? Ada, Bang. Nah, dalam penanganannya yang paling susah itu apa? Kalau penanganan ya yang menjadi hambatan itu alhamdulillah selama ini tidak ada sih, cuman ada beberapa hal pembagian kewenangan kalau secara birokrasi, di mana pembagian kewenangan itu ada di Kemen PPA sendiri di bawah naungan khususnya di Penajam Pasir Utara, Dinas DP3A P2KB. Dinas yang kalau disingkat itu bisa jadi password WiFi, Bang. Panjang banget. Dinas yang di bawah dua naungan kementerian, pembagian kewenangannya juga jelas. PPA dan BKKBN. PPA sendiri adalah pemberdayaan perempuan berdasarkan peraturan daerah nomor 30 tahun 2017 itu. Nah gini, misalkan kalau ada korban, Ya, takut kan ngadu biasanya. ya. Itu kalaupun nanti melapor ke dinas, Mm-mm. langsung ditanggapi kan? Pasti ada action kan? Ada action. Ada prosedurnya kan? Ada, Bang. Jadi gimana kalau orang mau melapor? Kita menyediakan layanan secara konsultasi langsung dengan nomor HP saya sendiri yang kemudian di-share di akun Boleh kan nanti medsos. kita share di deskripsi? Boleh. Boleh, Bang. Sebelum itu Bang, sebelum kita masuk ke soal penanganan ya. Oke. Biasanya kan juga kalau orang lapor tuh nggak ada yang berani langsung, ada yang enggak. Ya. gitu. Alasannya Untuk- malu. Untuk yang tidak berani ini, apakah ada pendekatan-pendekatan tertentu biar dia mentalnya kuat gitu? Ada, Bang. Ya itu tadi coba saya anu dulu. Penanganan dengan secara via telepon yang kemudian kita melihat kronologis dan kemudian mempertimbangkan hal-hal yang akan berdampak kepada dirinya ketika kemudian mau speak up untuk menceritakan. Yang kemudian kita lakukan treatmentnya itu apa? Kalau itu yang kategori sedang, misalkan kekerasan terhadap anak ya, kekerasan terhadap anak, kita penanganannya secara fisikis, non fisikis, yang artinya kita melakukan konsultasi di dinas kita secara langsung dulu. Psikolog secara langsung. Ada pendampingnya ya? Ada pendampingnya. Kemudian ketika itu harus mencapai grade yang lebih atas, kita akan datang dan bekerja sama, kan kita sudah ada kerjasama dengan Dinas DP3A P2KB Balikpapan ya, Dinas PPA Balikpapan melalui UPTD PPA, dan mereka siap kapanpun dengan menjadwalkan penajam ketika untuk melakukan konsultasi secara psikolog gitu di Balikpapan. Jadi dalam hal ini sebenarnya kalau bicara hambatan yang paling besar itu adalah soal lebih ke anggaran sih, tapi tidak membatasi kerja kita soal anggaran karena itu adalah alasan klasik ya. Artinya kadang-kadang kita mencoba untuk bahkan di dinas kami itu melalui bidang PPHAP, perlindungan pemenuhan hak anak dan perempuan, itu yang kadang-kadang juga kami sokongan Bang untuk melakukan ya serius dan Luar itu biasa, ya. dan kemudian alhamdulillah juga kami juga sering bekerja sama dengan Basnas untuk meminta bantuan untuk sedikit meringankan korban kekerasan. Nah, korban kekerasan sendiri ini kan banyak ya Bang ya. Ada yang itu tadi beberapa pelecehan seksual, kemudian ada yang Kekerasan secara fisik. Nah, Apa yang paling banyak? Yang paling banyak terjadi? Yang paling banyak terjadi itu yang melakukan konsultasi itu lebih ke jatuhnya kan perlindungan anak Enggak, melalui maksudnya kasusnya lebih ke persetubuhan itu yang anak di bawah umur. paksa ya. Iya, bukan dipaksa juga. Ada yang kemudian sudah hamil dengan status masih sebagai siswa. Bahkan kita juga jangan sampai bahwa hak untuk mendapatkan pendidikannya mereka dikebiri. Nah, itu alhamdulillah. Tapi gini, ya mohon maaf saya potong lagi. Iya. Kan banyak tuh yang ngeluarin sekolah yang ngeluarin peserta didiknya gara-gara hamil. Hamil. Iya. Alhamdulillahnya beberapa tahun belakangan ini kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Pasir Utara, berkomunikasi secara intens dengan kepala sekolah bahwa ketika dia masih mendapatkan pendidikan, wajib untuk mendapatkan pendidikan gitu. Ada beberapa hal, beberapa kasus atau beberapa case yang dalam kurun waktu 2022 ini yang kami melakukan koordinasi itu, dan alhamdulillah berkoordinasi dengan baik, termasuk juga beberapa anak-anak yang kemudian sudah statusnya sudah hamil, yang kemudian masih tetap berujian gitu. Masih
Itu. Hambatannya kalau gini, kalau dari keluarga sendiri ada hambatan nggak sih? Biasanya kan gini, kultur kita nih kan menganggap hal seperti itu sebagai aib. Ya. Aib, betul. Kadang-kadang nggak mau nih diekspos karena alasan nama baik keluarga. Ya. Masih terjadi nggak sih? Sebenarnya masih terjadi ya. Jadi treatment atau perlakuan terhadap mereka korban itu pelecehan ya pada umumnya yang banyak ya, pelecehan seksual, berhubungan kasus berhubungan intim gitu. Lebih banyak itu lebih ke pendekatan secara persuasif dengan keluarga, memberikan pertimbangan-pertimbangan, dan alhamdulillah pendekatan-pendekatan itu juga berjalan maksimal. Berhasil, ya? Alhamdulillah berhasil. Gitu. Ada ini nggak? Ada hubungannya nggak sih sebenarnya banyaknya kasus yang seperti tadi, hamil di luar nikah gitu kan, masih sekolah, dengan kebijakan sekolah di rumah gitu, belajar di rumah? Saya kurang paham ya. Kalau dilihat dari statistiknya deh angkanya. Kalau secara grafik pengaruhnya juga 2 tahun terakhir masa pandemi itu juga berpengaruh sekali terhadap hamil di luar nikah, anak yang masih berstatus sebagai siswa. Statistiknya meningkat. Iya, artinya data, kita tidak bisa mengukur grafik itu meningkat karena kerja-kerja dari PPHAP sendiri di bawah naungan PPA ini. Semakin banyak melapor itu juga adalah suatu keberhasilan, bahkan bukan melihat bahwa rendahnya kasus. Nah ini juga fenomena gunung es yang artinya di permukaan itu nampak tapi ternyata di bawah itu Banyak. lebih besar, Iya. lebih banyak. Karena tadi orang nggak mau speak up. Ya, Mau speak ya up. nggak berani, takut malu gitu kan ya kan. Tuh. Berarti ya butuh perhatian semua pihak sih sebenarnya ya. Ya. Karena peran orang tua, peran pendidik di sekolah ini juga penting sebenarnya ya. Penting sekali bang. Jadi harus kerja. Selain kasus itu bang, kasus-kasus lain ada nggak? Kasus banyak. Bully gitu misalkan. Bullying di sekolah misalkan? Bullying yang di dalam hal ini sebenarnya ada terjadi di sekolahan, tapi belum ada yang melapor. Tapi ada beberapa hal yang dilakukan oleh dinas kami melalui bidang. Kadang-kadang itu mengisi materi terhadap anti bullying. Anti bullying itu dalam pemberian materi atau edukasi terhadap anti bullying itu saya lebih ke arah gini bang. Bukan menghindari bullyingnya, tapi hadapi penguatan mental. Iya. Oh gitu ya? Iya. Harus dilawan. Bang. Harus dilawan. Berarti ada program khusus nggak kira-kira? Kalau program khusus nggak ada sih, tapi dalam hal ini kami siap menerima undangan. Kampanyekan, Kampanyekan. lawan bullying. Bukan lawan bullying, tetap anti bullying. Artinya berimbang, antinya dengan upaya perlawanan. Ya, Karena selain kita mencegah bullying, gimana caranya orang siap anak-anak siap untuk dibully? menghadapi. ya, penguatan Ya, mental. gitu. Oh, Iya, iya, Bang. iya, penguatan mental, mental. ya, Karena paham kita. bicara soal bullying ini ya, Bang ya, yang kadang-kadang umur kita aja ini tidak lepas dari bullying. Di dunia kerja juga dunia ya masih kerja. terjadi bullying ya. Masih banyak, Bang. Terus Saya kemudian sama bapak itu aja sering dibully. apalagi kalau yang kadang-kadang udah lepas ya, jam 12 malam Jam sedikit 12 ke atas sedikit sudah pokoknya Melenceng udah bocor kemana-mana melenceng tuh. kemana-mana itu. Nah itu jadi dalam artian saya memberi materi mengedukasi bahwa penguatan mental terhadap bullying ya. Yes. Kenapa dalam hal ini dalam ya contoh aja lah kalau kita masuk dunia kerja itu hal yang paling itu karena tipikal Indonesia itu judge by cover ya, menjudge seorang itu dari penampilan dan sebagainya, bahkan Seluruh dunia itu. Seluruh dunia ya itu. Mana aja dah. Nah, artinya melihat sesuatu itu jangan melihat secara fisik ya, tapi bahwa ada hal positif di balik daripada fisik tersebut. Bisa tertarik sih Pak Radit. Bung Hadi tadi waktu ngomong kita harus siap mental. Dia mental. Ini cocok dengan fenomena generasi Z ini. Iya. Nah itu tadi. Ya, Gen Z ini kan kalau kita dulu nih, Ya. kita dulu berarti kita tua ya. Nah juga sih. Kalau Masih muda juga sebenarnya. Kita adalah orang tua yang menolak tua. Dan terjebak di usia muda. Pengennya muda terus. Pengennya gitu. kita dulu gimana Jangan pakai dulu hari kita aja lah. Ya. yang saya alami ya. Ya. Setiap ada tantangan atau pressure terhadap diri kita, gimana caranya kita menghadapi, Ya. kemudian bagaimana kita menyesuaikan diri, beradaptasi dengan tekanan itu. Ya. Iya kan? Iya. Tapi kan kalau fenomena sekarang, mohon maaf ya Gen Z, bukan saya bukan saya nanti saya dibully. Mereka itu sepertinya ingin bahwa seluruh alam semesta ini memahami kelemahan mereka, Pak. Iya. Memahami. Termasuk di dunia kerja. Bahkan- Jadi kalau dunia kerja dianggap nggak sesuai sedikit,
minta Risa, Iya. nggak cocok. Akhirnya sebenarnya mental yang lemah atau apa sih? Kalau saya pikir sih untuk generasi apa ini? Generasi Kayak Z ya. ada degradasi, maksudnya Pengikisan pemahaman atau ada apa? degradasi mental nggak sih? Ada, Dari Bang. zaman dulu Iya. dengan generasi yang sekarang ini? Ada bang. Saya rasa ada karena generasi saat ini, mohon maaf ya, lebih banyak generasi merunduk dan HP miring menurut saya yang kemudian Gimana? Generasi? yang menunduk sambil main HP, gitu ya. kemudian HP miring untuk melakukan. Nah sebenarnya tinggal bagaimana. Sebenarnya ada hal-hal yang positif dari itu, tapi lebih dominannya adalah terjebak dengan pada masa itu. Contoh aja deh. Kita melihat bagaimana hari ini. Ya lanjut. Aduh. Melihat bagaimana hari ini kalau kita top up dulu deh, apa dulu deh, itu kan fenomena itu terjadi bang ya, yang akhirnya kadang-kadang anak-anak yang mentalnya tidak siap untuk menikah, untuk masih pengen sendiri dan sebagainya, lupa akan tanggung jawabnya terhadap keluarga dan sebagainya, yang kemudian hari ini mendapatkan rezeki hari ini untuk habis hari ini, padahal rezeki hari ini tidak khusus untuk habis hari ini dan harus ada disisihkan. Nah fenomena ini yang terjadi karena dengan hal-hal yang online bang. Bahkan degradasi terhadap itu, kita dulu masih mengedepankan yang namanya attitude ya. Iya. Attitude. Aku tertarik dengan yang tadi dia bilang nggak siap untuk menikah, kemudian Punya apa anak. tadi Punya anak. itu banyak loh hubungannya nanti ke belakang. Banyak, Efek dominanya banyak. Banyak bang. Iya. Salah satunya stunting. Stunting. Iya. Oke. Ya, jadi Iya, gini, salah satunya stunting. saya pernah menemukan nih Pak, orang nanti kita cari narsum dari sisi psikologi ya. Iya. Boleh Kita deh, lihat. boleh. Nah, nanti, jadi ada banyak saya temui anak-anak usia yang harusnya dia bisa diajak berkomunikasi, Iya. bukan verbal loh ya, nggak Iya. mesti dia bisa ngomong kan. Orang berkomunikasi nggak mesti dia bisa ngomong kan. Iya, Paling iya, nggak iya. ada anak kecil-kecil bisa Ada. diajak berdialog walaupun dengan pakai Dari bahasa gaya- tubuh gitu Bahasa kan. tubuh, gitu-gitu Tapi ini kan. ada anak usia yang harusnya dia udah bicara secara verbal, Ya. komunikasi non verbal pun nggak bisa, karena dia hanya dia nggak tahu cara menanggapi omongan orang. ada. Nah itu Ada, karena Pak. orang tua nggak siap jadi orang tua, jadi ngebiarin anaknya, ya udahlah lu, saya capek jadi orang tua ngurusin kamu udah. Ada bang. Saya temuin. Ada sekali itu. Nah hal-hal ini adalah sebenarnya pendekatannya adalah pendekatan secara emosional ya, mengikat secara emosional bahwa menikah itu bukan soal Ada nggak itu program dari pemerintah buat ke arah sana? Ini belum ada sih bang, belum ada ke arah sana. padahal kalau dipikir Tapi program pencegahan usia anak itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Pencegahan pernikahan usia anak Usia ya. dini, ya. Ya, usia anak. Kalau dulu usia dini. Usia sekarang anak ganti lagi istilahnya. Iya, usia Ganti anak. lagi ya? Istilahnya ganti, Bang. Udah dibikin judul sinetron soalnya. Iya. Makanya Diganti makanya sempat ya pernikahan dini itu. Nah, usia anak sendiri itu adalah 0 bulan sampai ke 18 tahun. Itu dalam 18 undang tahun masih termasuk anak. masih anak, tapi lewat 1 detik sedikit udah dewasa, Bang. Jadi usia 18 bahwa anak itu senakal apapun anak jatuhnya korban ya itu. Nah, Jadi saya pernah dengar nih di salah satu seminar, kayak ibu lagi nyusuin anaknya, dengan dia sambil menyusui sambil mengajak main dialog, HP. Iya. dengan yang menyusui sambil sibuk main HP. HP sendiri, hasilnya juga beda loh. Hasilnya beda. Outputnya beda ya, Bang Iya. ya. Jadi memang Itu bukan penelitian tapi kenyataan. Fakta ya. Fakta. jadi Terjadi. ya, Itu. memang PR kita jadi banyak ya, Bu. Banyak, Bang. Banyak banget. Ya itu. Karena bicara soal anak, soal perempuan, soal keluarga, penghapusan kekerasan perempuan, seks ya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 yang baru disahkan itu banyak halnya. Nah, Undang-Undang Nomor 12 2022 itu tahun 2022 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan sendiri itu lebih ke arah digitalisasi. Karena dulu tidak ditemukannya bagaimana soal merekam perempuan secara diam-diam Ya, dan sebagainya. Nah, itu diatur di dalam undang-undang Ya, tersebut kejahatan sekarang. kan semakin Nah, modusnya makin ya, banyak sesuai ya. dengan teknologi. penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pun juga perspektifnya bukan hanya soal anak dan perempuan, tapi juga di sana ada laki-laki yang memang perspektifnya adalah perspektif gender. Ini Berarti ini ngeri. Kenapa nih. Tinggi itu bahasanya. Ya. Contohnya, kita turunin dikit lah kita. Aduh. Kita kembali ke Muka soal, sama penampilan lah cocok ini ngomong itu ya. Aduh. soal laki dan perempuan tadi. Ya, itu memang agak Berarti sulit. penting nggak? Penting nggak sih menurut Bung Adi ini pendidikan seks?
pendidikan seks. Untuk Pendidikan anak, seks untuk anak. usia dini itu lebih tepatnya Tapi sangat penting sih penting Bang. ya? Penting banget bahwa mengedukasi anak bahwa anak umur 1 bulan sampai 2 tahun itu artinya bahwa tidak boleh ada pun yang menyentuh alat-alat yang dianggap vital untuk anak-anak perempuan. Jadi Itu artinya- selain ya, ibu. artinya Tapi peran orang tua Peran juga. orang tua. ya artinya edukasi itu ada walaupun Iya. bentuknya berbeda-beda sesuai dengan usia kan. Iya. Dan memang ini Bang, mohon maaf saya potong untuk menambah informasi bahwa yang paling penting dalam membesarkan seorang anak itu adalah orang tua, karena orang tua itu adalah madrasah pertama untuk anak. Itu cikal bakal misalnya kan banyak tuh Bang yang orang yang sering mengatakan bahwa oh anaknya kayak gitu, oh bapaknya kayak gitu, oh pantas buah jatuh Iya, nggak itu- jauh dari pohon. itu peribahasa Iya itu tadi. peribahasa itu Bang. Tapi bisa jauh. Bisa jauh kalau di Kalau- bawah sungai. Pohonnya di sebelahnya sungai kan Itu. gitu. Nah itu Tapi kan jatuhnya tetap di situ. tetap di situ. Nah, hal-hal itu yang kadang-kadang yang memang pendekatan kita adalah kita dengan Indonesia berlatar belakangkan kultur atau budaya yang mengedepankan bagaimana soal adab atau hukum adat yang kemudian tidak secara tertulis tapi masih kita akui, yang kemudian secara dampak atau sanksinya itu adalah dampak sosial gitu. Karena Itu gini, banyak. banyak berpikiran, mohon maaf nih, mungkin kalau ada yang berbeda pendapat. Ya. Selalu kalau ada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kekerasan seksual, itu selalu berpikirnya, oh ini nggak ada agamanya, nggak Ya. dapat pendidikan agama, dan padahal nggak hanya pendidikan agama sih. Iya. Ya, Ya pendidikan seksual itu sendiri Pendidikan sebenarnya. seksual kemudian itu. ya perilaku sosial sebenarnya itu juga Perilaku. penting gitu kan. Perilaku sosial Bang. Itu sangat penting banget, benar-benar. Oke, sebenarnya menarik obrolan kita, masih banyak yang harus dilihat tadi masalah Banyak Pak sih. Masalah- Terkait anak ini sebenarnya banyak. nggak tadi yang tadi kita potong masalah Apa Gender. ya Gender. Gitu. Itu gender nantilah tengah malam dikit. nanti Agak sensitif soalnya itu. Iya, kita bahas jadi lagi. kita adalah tahanan. Jangan Iya, iya, Kalau iya. bilang masih kan jangan sebut merdeka. Kalau Ya, masih remote kalau TV. masih remote TV dipegang sama kalau ganti sama remote, itu lah pokoknya lah. kalau ganti channel TV-nya nggak berani. Iya. Bocor ya outnya berdua. Oke, Aduh. baik karena warungnya juga udah diberes. Aduh. Jadi mungkin obrolannya sampai sini Ya. karena durasi video juga sebenarnya. Ya. Durasi video kita juga terbatas. Tadi kita ngobrolnya ke lain waktu. Oh gini terakhir. Saran bagi penonton yang memang mengalami kejadian serupa dan malu untuk speak up. Oke. Kami punya akun medsos yang namanya Dinas DP3 P2KB di media sosial Instagram maupun Facebook, dan kemudian di situ ada form isian untuk melakukan pengaduan, nanti yang kemudian ada treatmentnya. Kalaupun mau via telepon di nomor saya mungkin dicatat nanti ya. Nggak apa-apa kan? Nggak Nggak apa-apa apa-apa. di deskripsi 0852 466 99 545. Nah, itu silahkan konsultasi yang kemudian nanti akan dilakukan langkah atau treatment apa yang akan buat kasus yang akan Pasti akan ditanggapi lah ya. Sama punya tadi Ya. juga. Oke, Gitu. mungkin itu. Terima kasih Bung Adi. Siap, Bang. Kita sebenarnya kita kunci dia tadi pas makan siang. Jadi. Kalau nggak lari lagi dia nggak mau kita. Aduh, gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di obrolan Kopi Margono selanjutnya. See you.